Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Amma ba'du. Pemirsa ABTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang insya Allah berkah ini, saya akan sedikit menyampaikan tentang hidup bahagia dunia dan akhirat. Kita sebagai umat muslim boleh dong kalau kita bermimpi dan menjadi orang yang kaya raya. Kita sebagai orang muslim boleh dong kalau kita menjadi orang yang terkenal, menjadi influencer. Kita sebagai orang muslim boleh dong kita bermimpi menjadi miliarder. Mimpi-mimpi itulah yang harus kita buktikan untuk kejayaan Islam di masa yang akan datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita bahwasanya seorang muslim haruslah memiliki pekerjaan dan mengamalkan ibadah agar hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gaddan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita umat muslim bahwa bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Pemirsa ABTV yang dirahmati Allah, penjelasan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah memberikan semangat kita, memberikan tips hidup bahagia di dunia maupun di akhirat, yaitu kita bekerja keras untuk kehidupan yang bahagia di dunia kita dan beramal soleh untuk mempersiapkan diri kita, karena kita tidak tahu kapan waktu mati akan mendatangi kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nasib kepada manusia itu kurang lebih ada 4. Yang pertama adalah orang yang miskin di dunia namun bahagia di akhirat. Siapakah dia? Yaitu orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hidup yang kurang baik, hidup miskin, hidup yang kurang berkecukupan, tetapi rasa syukur pada dirinya itu besar, mampu melaksanakan amal-amal ibadah kepada Allah, mau beramal jariah, mau bersedekah, mau bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada Allah walaupun itu sedikit. Maka lantaran amal soleh dan ibadahnya di dunia ini mampu membawanya hidup bahagia di akhirat. Masya Allah. Yang kedua, orang yang hidup bahagia di dunia namun miskin di akhirat. Subhanallah. Siapakah orang itu? Orang yang diberikan oleh Allah di dunia ini kehidupan yang cukup. Oleh Allah diberikan nikmat sehat, panjang umur, tetapi tidak melaksanakan ibadah kepada Allah. Orang yang diberikan nikmat yang banyak tetapi kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Orang yang diberikan harta melimpah tetapi memakan harta anak yatim. Na'udzubillah. Karena lantaran amal ibadahnya itu kurang di dalam dunia, maka membawanya hidup miskin di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ridho akan kekayaannya, tidak ridho akan kesehatannya, dan tidak ridho atas amal ibadah yang dilakukan. Oleh karenanya pemirsa, jenengan sendiri yang mau memilih apakah mau hidup di dunia enak tetapi di akhirat miskin, ataupun sebaliknya hidup di dunia miskin dan di akhirat bahagia. Tetapi ada nasib lagi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu yang ketiga adalah na'udzubillah tsumma na'udzubillah, yaitu orang yang diberikan hidup miskin di dunia dan miskin di akhirat. Apakah pemirsa ABTV mau seperti itu? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hal ini adalah orang yang diberikan nikmatnya sedikit oleh Allah, tidak diberikan nikmat kesehatan mungkin oleh Allah, tetapi dia mengeluh, putus asa, tidak mau melaksanakan ibadah kepada Allah, tidak mau mensyukuri nikmat
sakitnya, tidak mau mensyukuri rezeki yang telah diberikan kepada Allah sekecil apapun itu. Lantaran amal-amal itu tadi, dialah diberikan oleh Allah hidup miskin juga di akhirat. Naudzubillah, sudah miskin, tidak mau berbuat baik, tidak mau beribadah kepada Allah, karena hal itu semua itu tadi Allah menghardik, tidak ridho dan dimasukkan kepada neraka jahanam. Naudzubillah. Tetapi kita di dunia ini berharap menengadahkan doa kita selama hidup adalah untuk yang keempat ini, adalah tipe orang yang diberikan kebahagiaan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kula panjenengan sedoyo dapat menjadi hamba Allah yang diridhoi, hidup bahagia dan di dunia maupun di akhirat. Orang yang bahagia hidup di dunia dan di akhirat ini bukan karena Allah memberikan nikmatnya yang besar, tetapi dia adalah orang yang mau bersyukur. Walaupun diberikan nikmat sehat sekecil apapun, dikasih nikmat dan rezeki yang begitu kecil, dia tetap bersyukur, mau mensucikan hartanya dengan infak, dengan sedekah, mau menyantuni anak yatim, mau berpuasa di bulan suci Ramadan ini, mau qiyamul lail, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal itulah yang mampu mengantarkan hamba Allah tersebut untuk mencapai kehidupan dunia yang bahagia dan di akhirat. Oleh karenanya, kita sebagai umat muslim setiap habis doa, setiap habis sholat harus berdoa. Bagaimana doanya? Ini lagunya Wali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa kita itu tadi adalah memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari adab siksa api neraka dan diberikan kehidupan yang bahagia dunia maupun akhirat. Hadirin pemirsa Abi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi muslim yang ingin hidup bahagia, ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat, maka tipsnya hanya ada dua. Allah menjanjikan itu adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak mau mengubah nasibnya. Maka orang yang sekarang miskin, orang yang sekarang mungkin masih diberikan kesehatan, kalau dia tidak putus asa, dia mau bekerja keras, insya Allah oleh Allah diberikan nikmat yang begitu besar untuk mengganti rasa sakitnya, untuk menjadi orang yang berkecukupan. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah, kita juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup yang baik, hidup yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.